kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pagi hari ini kita lanjutkan materi yang ada ya. Jadi ini sudah minggu ke berapa, 14 ya. Jadi minggu ke-14 ya. Jadi kalau kita lihat di sini minggu ke-14 ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi materi itu di sana juga ada materi etika dalam berbisnis ya. Jadi etika dalam berbisnis juga ada aspek hukum yang ada pada tahapan proyek itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi proyek ya, itu kita melihat dari ya tahapan proyek. Jadi dalam tahapan proyek ya, keterlibatan kita dalam proyek sejauh mana. Jadi tergantung dari posisi kerja kita. Jadi kalau posisi kita kerja ada di kelompok pemilik, dalam arti pemilik itu mungkin sebagai pemberi tugas ya, atau mungkin juga sebagai yang punya uang ya, itu terlibat secara keseluruhan pada tahap awal di studi kelayakan ya. Di tahap perencanaan itu pada tahap-tahap kita menyampaikan TOR-nya ya. Jadi TOR itu term of reference, dasar-dasar keinginan kita itu seperti apa ya. Lalu pada tahap pelaksanaan pewujudan fisik ya, keterlibatan kita dan sebagai ya tanggung jawab kita sebagai pemilik wajib membayar capaian yang sudah dikerjakan oleh kontraktor yang sebatas itu bisa diterima ya itu. Lalu pada saat penggunaan ya sebagai pengguna ya itu kalau kita lihat dari posisi tugas ya, jadi tugas sebagai pemilik. Jadi kalau Anda punya uang ingin membangun sesuatu ya itu pasti pertama kali yang harus Anda lihat adalah studi kelayakan. Jadi apakah keinginan Anda itu layak atau tidak ya. Nah, peran di sini itu sudah peran daripada etika itu sudah ada. Jadi dari sisi etika pada tahap-tahap seperti itu di mana posisi sebagai pemilik itu jadinya dari sisi kelayakan. Jadi kalau kita lihat dari kelayakan itu kan ada kelayakan yang dari sisi ekonominya ya. Jadi apakah menguntungkan atau tidak, dari sisi mungkin juga sosialnya ya. Dari sisi mungkin juga ditinjau dari sisi keamanannya ya. Nah itu ada berbagai aspek yang harus dipakai sebagai acuan ya. Apalagi sekarang ada dampak lingkungan ya. Jadi kelayakan dari dampak lingkungan apakah layak tidak ya. Kalau memang tidak layak harus berlaku seperti apa ya. Itu harus dilakukan ya. Nah itu peran etika tadi akan muncul ya, akan muncul. Contoh sederhana saja pada saat Anda punya keinginan membangun satu pabrik ya. Pada saat studi kelayakan ya, mungkin dari sisi ekonomi layak ya, menguntungkan cukup besar ya. Lalu dari sisi sosial bisa melibatkan masyarakat sekitar ya. Banyak tenaga yang diambilkan dari masyarakat sekitar ya. Dari sisi lingkungan ya ternyata limbahnya itu mengganggu. Nah, otomatis nanti di dalam studi kelayakan ya peran etika akan muncul di situ. Jadi harus membangun satu ya proyek tambahan ya guna mengatur limbah tadi supaya aman bagaimana ya. Jadi supaya aman bagaimana, mungkin harus dibuatkan satu ya, pengolahan tersendiri sehingga hasil akhirnya itu tidak berdampak ya. Itu peran etika muncul di situ. Itu kadang-kadang terlupakan. Jadi dari sisi yang lain itu berdampak ya. Dari sisi tadi sosial ya, melibatkan sekitar ya. Kenyataannya mungkin tidak melibatkan. Itu juga harus dijaga betul ya. Jadi dijaga dari sisi etika itu sebagai pemilik. Jadi kalau sebagai pemilik atau yang punya uang, yaitu peranannya itu akan muncul di situ ya. Termasuk ya perencanaan ya, pengupahan untuk konsultannya,
untuk kontraktornya itu harus menyediakan ya dana yang paling tidak mencukupi untuk kebutuhan proses pembangunan ya. Jadi tidak hanya menekan harga semurah mungkin ya, tapi juga tetap harus meninjau bahwa kalau itu dikerjakan itu wajar, logis ya, dan butuh dana tambahan ya supaya kontraktor bisa mengerjakan dengan baik, yaitu muncul di situ ya. Nah itu peran etika. Jadi kalau kita melihat dari tahapan proyek itu kita melihat dari posisi dulu ya. Posisi kita sebagai ya keterlibatan dalam proyek ada di mana ya. Oh di kelompok pemilik ya, berarti pembuatan tornya itu juga harus realistis ya. Bahan yang ada di lapangan itu ada tersedia ya. Harganya juga normal ya, itu seperti itu. Nah, di sana di dalam tahapan itu kan hasil akhirnya studi kelayakan ya. Jadi studi kelayakan itu apakah proyek itu layak atau tidak, lalu layaknya ditinjau dari apa saja ya. Kalau tidak layak bagaimana, ya itu harus betul-betul diikuti tahapan tadi, termasuk perizinannya ya. Jadi layak dari faktor lingkungan termasuk perizinannya ya. Apakah lokasi di sekitar lokasi industri, kalau itu pabrik ya, atau mungkin lokasi pemukiman ya, atau mungkin lokasi pertanian ya, itu menjadi bagian di situ ya. Nah, itu di pihak pemilik ya. Setelah pemilik punya satu keinginan lalu diwujudkan dalam bentuk tor ya, jadi nanti ditulis keinginannya seperti apa ya, lalu hal-hal yang mendukung supaya itu bisa berkembang seperti apa itu ditulis ya. Kalau itu ingin pabrik-pabrik apa ya, lalu besar produksinya berapa ya, lalu bahan dasarnya dari mana itu ditulis semua ya. Untuk apa? Untuk bahan bagi konsultan nanti dalam hal merencanakan. Itu peran etikanya di situ. Lalu pada tahap perencanaan ya. Jadi pada tahap perencanaan itu berarti sudah mengalihkan posisi dari pemilik ke perencana, di mana perencana akan mencoba ya mewujudkan keinginan pemilik tadi dalam bentuk gambar yang bisa dikerjakan ya. Jadi gambar yang bisa dikerjakan. Jadi ada gambar lengkap, ada ketentuan speknya, mutunya, ada ketentuan jumlah pekerjaannya, ya volumenya, yaitu harus terselesaikan di tahap perencanaan. Ya, jadi di tahap itu ada 4 tahap ya. Jadi garis besar usulan, skematis desain, detail desain, informasi produk. Jadi ada di tahap perencanaan itu ada 4 ya. Jadi Anda harus paham itu sebagai orang sipil. Jadi kalau kita ambil sampel contohnya secara garis besar 4 tahap itu, kalau garis besar usulan itu menetapkan ya konstruksinya. Jadi apakah baja, kayu, beton ya, atau gabungan ya. Setelah itu didapatkan ya, baru ke skematis desain ya. Jadi skematis desain itu sudah menentukan dimensinya ya. Kalau tadi konstruksi beton sudah ketemu dimensi kolomnya berapa, itu kan harus dihitung mulai dari atap sampai ke pondasi ya. Nah itu dihitung ya. Itu di skematis desain. Di detail desain sudah menyebut rincian campurannya. Jadi kalau pakai beton mutu kerikil atau 1 BC ya 3 pasir 6 kerikil ya, tergantung dari hasil ya make design kita seperti apa ya. Nah dari situ ya itu sudah ke detail desainnya. Lalu ke informasi produk itu sudah menentukan sampai ke jenis bahannya. Jadi bahan yang dipakai itu bahan apa, harganya berapa, cara mengerjakannya bagaimana ya. Dalam 1 meter butuh berapa, itu sudah bisa dihitung nanti akhirnya nilai rupiahnya ya. Nah itu 4 tahap yang nanti harus kita jalani di dalam satu perencanaan ya. Jadi 4 tahap itu harus betul-betul ya
diterapkan ya dalam pelaksanaan. Nah, peran etikanya di mana? Ya, Waalaikumsalam. Jadi peran etikanya di mana? Yaitu dari 4 tahap tadi ya, sudah betul-betul menjaga. Jadi kalau kita sebagai konsultan ya, itu memberikan alternatif yang sesuai. Jadi alternatif untuk istilahnya itu menentukan itu sudah muncul. Bisa saja kita memberikan tadi alternatif ada konstruksi baja, beton, ya, kayu, ya, gabungan ya. Nah, masing-masing harus tersampaikan secara sempurna, ideal ya. Jadi tidak boleh dari kita sudah mengarah ke beton ya, lalu yang lain dianggap mutunya kurang baik, sulit pelaksanaan, materialnya sulit didapatkan, itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul kondisi real ya. Kondisi real dengan plus minus keuntungan dan kekurangan dari masing-masing konstruksi ya. Itu tingkat etikanya muncul di situ. Jadi harus sudah menyampaikan secara ideal. Anda ingin membangun tangga ya. Nah, tangga itu kan ada persyaratannya. Komposisi perbandingan antara antrit dan outritnya itu kan ada ya. Kalau yang tegak itu kurang lebih 18 cm maksimal ya idealnya. Ya. Anda jangan merencanakan 25 ya. Jadi sudah tidak ideal, itu tidak boleh ya. Jadi kalau ada alternatif tangga ya, itu harus dalam kondisi yang ideal ya. Lalu jarak sekian trap harus ada bordesnya ya, untuk istirahat ya, pada saat kita naik ya. Jadi itu menjadi bagian dari ya hasil ya, perencanaan yang ideal ya. Sehingga dari alternatif tadi ya itu sudah memunculkan ya beberapa alternatif yang semuanya dalam kondisi ideal ya, memenuhi syarat dari sisi teknis ya. Sehingga itu menjadi bagian dalam mengambil keputusan dari pihak pemilik ya. Jadi pemilik punya kewenangan mengambil keputusan pilih yang mana. Pilih yang manapun semuanya ideal. Jadi tidak boleh ada 3 pilihan yang 2 tidak ideal, 1 ideal. Itu tidak boleh ya. Itu berarti ya, peran dari konsultan tadi di dalam menerapkan etikanya belum muncul ya, Berarti nggak etis ya. Jadi sebagai konsultan harus memberikan ya informasi-informasi yang betul, lalu juga yang ideal ya, sehingga pemilik bisa dengan bebas memilih sesuai dengan yang dia inginkan ya, itu di situ ya. Nah, 4 tahap tadi menjadi bagian dari proyek tadi. Nah, itu peranan etika di situ. Sehingga hasil akhir dari konsultan kan dokumen ya. Ada gambar lengkap, ada gambar kerja dan detailnya ya. Lalu ada spesifikasi ya. Ada bill of quantities-nya ya. Nah, itu hasil yang mendukung nanti kalau dipakai untuk kerja ya itu sudah lengkap ya. Itu masih sering terjadi sekarang ya. Karena faktor waktu mungkin sehingga hasilnya dokumennya itu belum lengkap ya. Ini berarti peran dari konsultannya belum optimal ya. Oh, ada gambar tapi gambar detailnya belum ada. Seperti itu akan terjadi di lapangan ya. Jadi akan terjadi ya. Nah, peran-peran seperti itu harus dilengkapi karena kalau tidak lengkap ya atau kurang lengkap nanti akan berdampak di hasil kompetisi. Ya. Jadi masing-masing kontraktor punya persepsi yang berbeda-beda. Satu menganggap dinding itu tebalnya sekian. Ya. Ada lagi yang berbeda lagi karena memang detail untuk dinding tidak atau belum tersedia. Ya. Dari gambar juga belum begitu jelas ya. Lalu di spek mutunya juga belum terbaca dengan detail ya. Itu berarti nanti menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda. Dengan persepsi yang berbeda ya nanti akan menghasilkan ya, hasil hitungan perencanaan biaya yang berbeda pula ya. Itu dihindari ya. Sehingga peranan konsultan di situ tidak ringan ya. Jadi menyiapkan dokumen yang lengkap itu juga tidak mudah.
Hanya perbedaannya dengan kontraktor ya, kalau konsultan itu dibayar oleh pemilik ya. Lengkap atau tidak biasanya fee-nya pasti tersedia ya. Tapi kalau kontraktor ya, terjadi kesalahan sedikit saja ya dalam melakukan perhitungan ya, dia akan ya mengurangi keuntungan yang dia dapatkan ya, karena bentuk-bentuk kerugian nanti yang muncul pasti akan diambilkan dari keuntungannya. Itu berbeda ya, berbeda. Jadi risikonya berbeda. Tapi dari peran tugas tadi juga tidak ringan ya. Jadi menyiapkan dokumen yang secara lengkap itu tidak mudah ya, dalam jangka waktu yang cukup pendek ya. Misalnya saja Anda diberi tugas dalam 1 minggu ya, menggambar lengkap ya. Gambar lengkap saja sudah ya, dari denah, tampak, potongan ya, gambar detail ya, gambar kerja ya. Itu tidak mudah ya. Kenapa? Karena memang di situ harus dibutuhkan satu kemauan, kelengkapan, lalu juga istilahnya di sana ya juga ingin memberikan satu penyampaian yang rinci ya, itu seperti itu. Jadi contoh sederhana, kalau Anda menggambar potongan melintang ya, pasti Anda mengambil yang paling mudah digambar, itu sudah pasti arahnya ke sana. Tapi kalau Anda berpikir bahwa itu dipakai nanti gambarnya itu untuk pedoman pelaksanaan bagi kontraktor, pasti akan memilih posisi-posisi di mana ya gambar detailnya tadi mendetailkan dari pekerjaan-pekerjaan yang cukup rumit ya. Oh, di situ ada dinding yang ada jendelanya, ada ventilasinya, lalu juga ada konstruksi yang menarik ya. Nah, disitulah tempat dinding tadi dipotong ya. Jadi jangan memilih dinding yang polos ya, tidak ada jendelanya ya. Ya. Memang bebas konsultan, ya, tapi harus mengingat bahwa yang dihasilkan nanti dipakai sebagai acuan ya oleh pihak lain ya, dalam hal ini adalah kontraktor ya, guna menghasilkan sesuai yang diinginkan pemilik ya, sesuai dengan gambar lengkap ya. Nah, ini yang harus hati-hati sehingga di situ hasil kontraktor tadi betul-betul harus tadi ya mengacu dari sisi etikanya juga ya. Itu dari tahapan proyek. Lalu pada tahap pelaksanaan sendiri ya, jadi antara ya perubahan dari perencanaan ke pelaksanaan kan ada kegiatan lelang ya, proses mencari kontraktor. Kalau di daerah itu tidak ada kontraktornya, hanya satu ya, lelang tidak perlu ya, jadi langsung ditunjuk ya. Jadi lelang itu diterapkan untuk di mana banyak kontraktor tapi proyeknya sedikitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, diaturan di dalam proyek-proyek pemerintah ya. Jadi untuk mendapatkan nilai harga yang kompetisi ya, bisa diterima, memenuhi persyaratan peraturan ya, dan juga undang-undang yang diterapkan di sana ya. Itu di situ. Nah, selalu melihat ke sana. Jadi posisi-posisi di mana kita bekerja ya, disitulah penerapan etika tadi dilaksanakan pada proses lelang ya. Kondisi sekarang kan proses lelang kan serba online ya, sehingga ya kalau dulu kan ada panitianya yang lalu bertatap muka dengan calon-calon kontraktor ya. Kalau sekarang sudah online ya, sudah online, sehingga peran daripada online tadi betul-betul harus betul-betul diterapkan di situ. Itu di dalam pelaksanaan itu menjadi satu bagian di mana penerapan etika itu dimunculkan ya. Nah, itu di kompetisi tadi. Nah, pada saat kompetisi pun kita sebagai kontraktor dalam hal menghitung ya, itu harus realistis ya, kompetisi ya. Jadi harus kita hitung betulan ya. Dari pihak konsultan itu harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, supaya tidak terjadi kesalahan dalam persepsi tadi, lalu kesalahan dalam perhitungan dan sebagainya. Nah, itu muncul di situ ya. Jadi muncul di
kegiatan atau tugas dan tanggung jawabnya itu tersampaikan secara lengkap, ya, memenuhi persyaratan, ya, baik itu dari persyaratan yang diterapkan oleh pihak konsultan sendiri sebagai kode etik konsultan, ya, juga oleh kontraktornya. Di masyarakat itu banyak ya asosiasi-asosiasi, ya, ada Ikatan Arsitektur Indonesia, ya, ada ya, Gapensi, ya, ada Gapeknas, ya, ada di sana juga kumpulan kontraktor, ada 3 ya. Jadi yang masuk di Gapensi yaitu ada kontraktor dan ada konsultan juga, lalu di Gapeknas itu khusus kontraktor, ya, lalu juga di sana ada ya, ya. Banyak sekali kumpulannya, ya. Dan kalau kita lihat di situ masing-masing punya kode etik, ya. Yang mana kode etik itu mewujudkan secara tertulis komitmen bersama tentang peran etika tadi, ya. Jadi hampir semuanya mengarah ke etikanya, itu di kode etik, ya. Kalau kita lihat di dalam, ya, kita melihat di dalam sana ya untuk penerapan pengertian etika bisnis sendiri yang merupakan cara, ya, ya, sebentar. Pengertian etika bisnis sendiri itu merupakan cara-cara yang melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup semua aspek, ya, baik itu yang berkaitan dengan individu atau mungkin kumpulan, bisa perusahaan, bisa masyarakat, lalu membentuk nilai-nilai normal dan perilaku yang baik dalam berbisnis, ya. Jadi arahnya ke sana. Jadi pengertian. Jadi Anda coba melihat di berbagai pemahaman tentang etika bisnis itu cenderung mengarah ke, ya, ya, membentuk nilai-nilai dan norma perilaku yang baik dalam berbisnis. Ya, jadi kompetisinya itu kompetisi sehat. Ya. Jadi kalau sama-sama kontraktor, tidak kompetisinya itu tidak langsung menjatuhkan ke kontraktor yang lain, ya, tapi justru berdiskusi kerjasama, ya. Jadi kerjasama dalam hal yang mengarah metode-metode yang lebih baik lagi, ya. Jadi mungkin di kontraktor tempat saya mungkin metodenya kurang lengkap, ya. Sedangkan kontraktor lain punya peralatan yang lebih lengkap sehingga metodenya lebih baik, ya. Bagi tugas di situ, ya. Mungkin ada nanti yang memenangkan lelang itu bisa mensubkan. Jadi pekerjaan dikerjakan oleh pihak yang betul-betul, ya, lebih berpengalaman, ya. Dia bisa lebih baik hasilnya, lebih murah, lebih efisien dan sebagainya. Nah, itu peran-peran etika muncul di situ, ya. Jadi bukan kompetisi penuh lalu saling menjatuhkan, itu tidak seperti itu, ya. Itu kalau kita lihat dari, ya, ya. Jadi Anda bisa baca-baca, ya, di internet banyak sekali pengertian tentang etika bisnisnya. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu, ya. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal, ya, dan eksternal lain tetap sehatnya. Jadi kalau kita lihat sana, ya, mengarah ke perilaku baik itu karyawan, pimpin, atau mungkin juga masyarakat sekitar termasuk seperti itu, yaitu dalam kondisi yang tetap berkompetisi sehat, ya. Ya. Jadi itu kalau kita lihat dari berbagai pengertian. Etika bisnis menjadi poin penting bagi setiap pelaku usaha, ya, dalam menjalankan bisnis, ya. Oleh karena itu pentingnya kamu mengetahui pengertian etika bisnis dari sejumlah ahli, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, di sana
lebih luas daripada ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bahkan etika bisnis merupakan standar yang lebih baik ya, di sana boleh dikatakan bisa. Gitu. Menyebutkan nama perusahaan pasti mengerti beretika bisnis terhadap klien, karena setiap bertemu klien pasti pimpinan perusahaan akan menyebutkan nama secara lengkap dan detail perusahaan tadi. Jadi menyebutkan nama perusahaan, alamat dan sebagainya itu sudah satu bentuk ya kita beretika. Jadi tidak menyembunyikan ya, tidak menyembunyikan. Karena apa? Karena istilahnya itu menjaga nama baik itu menjadi bagian ya. Jadi tidak mungkin dengan dia menyebutkan nama di mana dia bekerja, lalu sebagai konsultan atau sebagai kontraktor atau mungkin sebagai supplier, lalu berusaha ya menginformasikan yang tidak benar, itu cenderung tidak terjadi. Ya. Tapi kalau menyembunyikan, nah itu cenderung akan memunculkan hal seperti tadi. Jadi sudah tidak sehat. Jadi harus berani menyebutkan namanya, alamatnya, bidang usahanya, ya itu sampai ke sana. Memang ada hal-hal yang kadang-kadang menjadi ya di situ menjadi satu rahasia perusahaan ya. Nah, itu khusus yang berkaitan dengan produktivitas ya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan jenis produknya, mutunya dan sebagainya itu harus dimunculkan secara jelas ya. Jadi dimunculkan secara jelas ya. Nah, itu yang perlu dilihat dari sisi itu ya. Nah, dari pemahaman yang lain pun juga akan muncul di sana. Aturan yang tidak tertulis ya, tentang benar atau tidaknya dalam menjalankan satu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Jadi sudah, ya. Kadang-kadang yang tidak tertulis pun menjadi satu bentuk-bentuk ya, etika yang harus dijaga. Jadi memberikan nilai norma dan perilaku sampai ke level pimpinan. Jadi ada istilahnya itu di situ ada penilaian ya di perusahaan itu sendiri, itu bentuk-bentuk yang harus dan itu terbuka ya, terbuka. Jadi tidak boleh ada satu penilaian itu yang tertutup. Ya. Jadi tidak diketahui sebabnya apa, tahu-tahu dia dapat nilai sekian, itu diharapkan tidak terjadi. Ya. Etika dapat diadopsi dalam bentuk atau dalam dunia bisnis ya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika. Nah, itu bentuk-bentuk ya. Istilahnya satu pernyataan-pernyataan yang memang ya sering dimunculkan ya, dan memang ya, kalau kita rinci penyebabnya dan dampaknya juga sesuai ya. Jadi menjadi standar dan pedoman bagi semua pegawai perusahaan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan dilandasi sikap yang profesional. Ya. Jadi itu menjadi bagian dari tujuannya ya, itu memberikan kesadaran akan perilaku dan moral kepada pemilik bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik. Itu tujuan daripada etika berbisnisnya. Memberikan ya kesadaran akan perilaku. Jadi arahnya ke bentuk ya kesadaran akan perilaku dan moral. Makalah etika bisnis dapat dijadikan panduan untuk mengatur dan mengarahkan kepada para pelaku bisnis ya, untuk mewujudkan sebuah manajemen bisnis menjadi lebih baik, sehingga orang bisa percaya bahwa bisnis Anda memiliki etika yang baik ya. Dengan memiliki etika berbisnis, Anda akan dijauhkan dari citra buruk, sifat licik, penipuan, sehingga menimbulkan banyak orang. Nah ini ya, kalau kita lihat dari tujuannya mengarah ke sana. Ya. Manfaat ya, kredibilitas perusahaan meningkat ya, bisnis memiliki citra yang baik bagi konsumen ya.
bisnis akan menjalankan cara aman dan nyaman ya. Jadi ya, tidak sembunyi-sembunyi atau mungkin juga karyawan tidak nyaman, itu akan memunculkan seperti itu kalau tidak diterapkan ya. Jadi itu nilai manfaatnya ke sana ya. Jadi banyak contoh di lapangan ya yang bisa Anda pakai sebagai bentuk penerapan etika dalam berbisnis. Seperti mencontoh produk lain ya, itu kalau persis mungkin ya sudah jelas-jelas itu sudah menyimpang, tapi kalau dengan rasa lain lalu mungkin metode yang berbeda ya itu tidak ada masalah ya. Jadi itu justru bentuk pengembangan yang lebih baik ya. Jadi bentuk pengembangan yang lebih baik. Tapi kalau sama persis ya itu yang dikatakan tadi ya. Jadi harus ada tindakan strategi tersendiri ya. Jadi yang pertama jujur adalah salah satu nilai paling dasar ya yang harus dimiliki dalam berbisnis ya. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak, maka reputasi bisnis akan hancur dalam waktu yang singkat, yaitu yang nomor satu. Jadi peranan atau yang paling tidak Anda harus paham ya di situ ya. Jadi biasanya itu di lapangan pada saat ya mencari karyawan, yaitu menjadi bagian yang poin yang paling tinggi ya di dalam satu penilaian ya, indikator untuk bisa diterima atau tidak, atau poinnya itu paling tinggi. Lalu yang kedua bersikap dewasa ya, jadi menjauhkan sikap kekanak-kanakan, tidak ego ya, dan berpikir panjang ya. Jadi melihat ke depan ya itu seperti apa ya. Lalu kerjasama tim ya itu juga biasanya dalam satu ya proses ya penerimaan karyawan kan itu menjadi satu poin yang juga tidak kalah penting di situ ya. Jadi bisa kerjasama ya. Jadi tingkat kepandaian yang dipunyai atau itu bisa ditularkan atau mungkin dikembangkan dengan ya timnya ya. Jadi itu menjadi bagian, ya, karena produktivitas suatu proyek itu tidak hanya perorangan. Ya. Jadi Anda lihat saja di dalam satu proses pekerjaan konstruksi. Ya. Kalau Anda lihat dari alat saja, ya, Anda lihat produktivitas alat seperti ekskavator, ya, alat gali, itu cukup tinggi. Ya. Ya, jadi Anda bisa melihat begonya itu dimensinya berapa. Satu kali garuk ya bisa 1 kubik lebih. Ya. Tapi kalau tidak didukung dengan peralatan yang lain, ya, yang berfungsi itu menjadi tim kerjanya. Jadi kalau kita menggali tanah kan harus digaruk, lalu diangkut, ya, lalu dihamparkan. Ya. Berarti kan ada kerjasama antara ekskavator, dump truck, sama bulldozer untuk meratakan. Kalau tanah itu diratakan di satu tempatnya, kalau hanya dituangkan saja, tidak perlu pakai bulldozer ya. Jadi hanya ekskavator sama dump truck ya. Nah, di sini kalau ekskavatornya cukup tinggi produktivitas, tapi dump trucknya itu terbatas ya, terganggu juga. Akhirnya tergantung dari jumlah dump trucknya. Jadi produktivitas yang cukup tinggi oleh ekskavator itu akan terganggu dengan keberadaan dump truck yang terbatas ya. Sama Anda melakukan pekerjaan pengecoran beton ya, di lantai 2 ya, secara manual ya, pakai molen di bawah ya, molen manual ya. Ya. Untuk memindahkan beton segar ya yang keluar dari molen sampai ke tempat pekerjaan kan menggunakan ya mungkin ya alat ya seperti kaleng atau ember atau mungkin kereta dorong kalau itu di tempat yang datar ya. Kan tergantung dari embernya atau kalengnya. Ya. Kalau kalengnya terlalu sedikit juga akan terlambat juga. Ya. Jadi gerakan molen tadi yang mengaduk, menumpahkan beton segar, ya,
beton segar belum habis sudah menumpahkan lagi segar lagi sampai ya kemampuan untuk memindahkan itu tidak diperhitungkan ya. Nah, itu yang dikatakan tadi pekerja tim ya. Jadi kerja tim. Jadi kerja tim itu harus Anda perhitungkan ya dari siklus kerjanya ya. Lalu dari kemampuan produktivitas masing-masing ya, itu harus Anda pertimbangkan. Jadi dimungkinkan nanti akan terjadi memilih molen ya, molen yang besar atau kecil ya. Kalau memang alat pemindahnya, alat angkutnya itu sedikit ya, pakai molen yang kecil ya. Jangan molen yang besar. Karena sudah berbeda ya. Produktivitasnya berbeda. Itu yang harus Anda lihat ya. Jadi ya, kerja tim tadi menjadi satu bagian ya, tidak ego ya, berpikir panjang ya. Ya, tidak ego tadi ya, tidak bekerja sendiri ya. Bertingkah laku baik ya. Bersikaplah baik kepada semua orang yang Anda temui dan jagalah sikap baik tersebut secara konsisten ya. Itu juga tidak mudah ya. Menggunakan pakaian rapi ya. Sederhana ya. Pakaian rapi ya. Jadi pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat mata ya. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos atau yang menggunakan warna yang menyolok ya. Ini dari sisi indikator ya memang ya 1.000 ya. Jadi ada satu tim itu yang justru senang menyolok ya pakaiannya. Tapi 1.000 ya. Dari 1.000 orang mungkin satu yang mengarah ke sana. Ya. Jadi itu yang harus Anda jaga. Juga kerapian itu menunjukkan ya di dalam satu proyek itu menjadi bagian dari ya. Nah itu yang harus dipahami di situ ya, menggunakan pakaian yang rapi ya. Lalu menyebutkan nama ya, menjadi salah satu etika ketika berkenalan dengan orang baru. Tujuannya agar mereka ingat siapa nama kita ya. Jadi kalau kita berkenalan atau mungkin di dalam satu bisnis yaitu tidak ada istilahnya kartu nama. Kalau kartu nama tidak ada, mungkin tidak ada masalah, masih selama itu ada komunikasi, lalu dia menyebutkan nama perusahaannya atau nama orang, itu sudah menunjukkan ya bentuk-bentuk ya tadi. Jadi etika dalam berbisnis itu dia jaga betul ya. Jadi bahkan pada saat awal ketemu di perkenalan itu langsung ya mungkin berjabat tangan sambil menyebutkan namanya. Jadi jangan hanya jabat tangan saja ya. Kalau itu memang sudah kenal tidak ada masalah ya. Tapi kalau itu belum kenal itu harus ditunjukkan dengan memberikan atau menyampaikan namanya. Itu bentuk-bentuk di dalam ya beretika dalam berbisnis. Jadi kalau Anda melakukan bisnis dengan sekelompok orang atau satu perusahaan lalu ada komunikasi ya, pertemuan di situ ya, lalu tidak ada perkenalan ya, itu ya boleh dikatakan tahapan dalam menetapkan etika tadi sudah hilang ya. Jadi sudah hilang. Jadi itu sudah hilang. Sederhana hanya menyebutkan nama ya. Bersikap sopan ya. Menggunakan bahasa yang baik ya. Jadi pemilihan bahasa perlu diperhatikan ya, hindari penggunaan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, ya, obrolan yang bersifat pribadi itu dihindari ya. Jadi suatu saat Anda pasti akan ketemu ya dalam satu bisnis ya. Kebetulan lawan bisnisnya itu teman ya, misal saja ya. Lalu dalam pertemuan tadi adalah pertemuan perusahaan ya, itu secara berarti tidak boleh ya langsung ya obrolan pribadi menyendiri, yaitu kalau bisa dihindari dulu ya. Jadi lakukan pada tahap awal itu secara secara formal ya, mengatasnamakan perusahaan untuk komunikasi secara jelas ya. Itu baru setelah itu selesai baru mengarah ke
tadi yang bersifat pribadi, karena itu sudah di luar dari ya, di luar dari tahapan tadi. Mungkin ada yang punya satu pemahaman ya, justru pribadi dulu baru ke formal perusahaan. Nah itu ada yang juga seperti itu, tapi di dalam satu tahapan secara formal ya langkah awal seperti itu. Jadi dalam proses ya pertemuan secara formal ya hindari ya percakapan yang berkaitan dengan sifat pribadi tadi ya. Lalu bersikap sopan ya akan mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis Anda ya. Kesan pertama nanti akan selalu diingat oleh rekan bisnis Anda. Jika pertama sudah jelek, maka selanjutnya tidak akan baik lagi. Jadi kesan pertama itu harus baik dulu. Jadi kesan pertama harus baik. Lalu saat zaman harus berdiri, ya, itu bentuk-bentuk ya etika. Jadi kalau kita berkenalan atau kita ngomong dalam satu ya, tahapan formal yaitu dilakukan dengan duduk ya itu otomatis sudah meninggalkan etika tadi ya. Lalu ucapan terima kasih itu harus juga sering dimunculkan ya. Jadi jangan ya diberi peluang waktu ya sampaikan juga ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan sebagainya. Kalau ada komunikasi di luar kantor ya, nah itu tuan rumah yang membayar ya. Jadi kegiatan dalam satu kan itu tuan rumah yang membayar ya. Jadi itu menjadi tahapan dalam satu ya komunikasi di dalam cara formal dalam satu perusahaan. Jadi hindari ya justru mencari peluang di situ dengan ya mengajak di satu tempat ya, tapi pihak yang dari luar itu yang membayar itu dari. Nah itu dalam satu proses komunikasi di dalam ya kerjasama perusahaan yaitu bagian yang sangat penting ya. Sebentar ya.
Ya, jadi itu tadi ya peran etika dalam satu ya proyek ya. Jadi Anda mengacu dari tahapan proyek di sini ya. Jadi pertama posisinya ada di mana ya. Lalu peranannya seperti apa ya. Lalu apa saja yang harus dijaga. Jadi di sini ada titik kritis ya. Kritis yang pertama itu adalah kritis hasil studi kelayakan ya. Jadi hasil studi kelayakan itu apakah layak atau tidak ya. Jadi kalau biasanya kalau ahli yang nanti juga ditunjuk sebagai perencana itu biasanya kadang-kadang terjadi ya. Sebenarnya tidak layak dipaksakan layak ya. Karena dengan pertimbangan supaya nanti ditunjuk sebagai perencananya ya. Itu yang pertama, itu biasanya muncul, itu bisa terjadi sehingga hindari pemilihan ahli dengan konsultan itu jadi satu. Jadi boleh sama boleh, tapi dengan catatan ada ya ada kontrak tersendiri. Jadi ada batasan-batasan. Ya. Jadi batasan hasil perencanaan. Nanti kalau hasilnya layak baru direncanakan. Kalau dalam studi kelayakan itu tidak layak ya ganti proyek ya atau menambah proyek ya. Merubah dari yang tidak layak menjadi layak dengan langkah-langkah mungkin proyek baru. Ya, misalnya saja bangun rumah sakit yang ternyata tidak layak. Karena apa? Karena faktor limbahnya misalnya saja. Ya sekaligus di situ bangun pengelolaan limbahnya. Ya. Jadi ada tambahan investasi baru ya, untuk melengkapi supaya menjadi layak. Nah itu tidak ada masalah kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah tidak layak, lalu dipasarkan layak, lalu direncanakan, itu yang perlu dihindari. Sehingga titik kritis pertama ada di sini, yaitu hasil dari studi kelayakannya. Hasil dari studi kelayakan itu dari tidak layak menjadi layak harus ada langkah-langkah tertentu supaya betul-betul lalu kritis yang kedua yaitu di dalam hasil perencanaan. Jadi proses di dalam perencanaan kan hubungan antara pemilik dengan konsultan ya, dengan mengacu dari TOR ya, term of reference. Kalau term of reference-nya itu tidak jelas ya otomatis bisa berdampak yang tidak baik ya. Itu sehingga dalam proses perencanaan pihak pemilik harus terbuka ya, menyampaikan keinginannya secara rinci, ya, menyampaikan kemampuan pendanaan juga secara rinci ya. Lalu pihak konsultan juga memberikan satu ya, alternatif-alternatif yang semuanya dalam kondisi yang ideal ya. Sehingga itu menjadi bagian dari hasil yang ada ya. Lalu itu kritis yang kedua itu di tahap sini. Lalu kritis yang ketiga pada tahap proses lelang mencari kontraktor ya. Jadi dari pihak peserta lelang ya, itu harus kompetisi sehat ya. Jadi kompetisi sehat dari pihak pemilik harus memberikan informasi yang lengkap ya. Nah itu sangat penting di sini kritis yang ketiga tadi. Jadi untuk memberikan satu informasi secara lengkap bagi pihak pemilik ya. Lalu bagi pihak kontraktor kompetisi secara sehat ya. Jadi kompetisi secara sehat itu tidak boleh kita menawar proyek yang terlalu rendah ya, tanpa melakukan perhitungan ya, supaya proses lelang tidak sempurna. Itu bisa terjadi. Jadi kalau ada kontraktor yang nawar terlalu rendah sekali ya, kalau itu dikerjakan pasti dia rugi ya. Tapi tujuannya bukan supaya dia menang enggak, tapi merusak ya lelang tadi ya. Itu dalam kompetisi harus sehat tadi ya. Lalu di proses pelaksanaan sendiri cukup banyak. Jadi selama bisa mengacu di dokumen lelang ya atau spesifikasi sudah tidak ada permasalahan ya di sana, harus karena sudah sesuai memenuhi syarat. Ada toleransi, bisa diterima toleransinya, itu seperti itu ya. Nah itu di dalam proses lelang ya. Nah peran etika akan terasa di situ.
Nah, silakan Anda pelajari, ya, Anda rinci, ya, lalu Anda pahami betul-betul jadi peran etika tadi. Jadi dicoba kalau tidak melakukan etika seperti apa, kalau melakukan seperti apa. Selama tujuan perusahaan itu menjaga kelangsungan hidup, ya pasti etika akan dijaga. Jadi kelangsungan hidup bisa terjaga kalau yang pertama, ya, yang punya uang itu diuntungkan, ya. Jadi paling tidak dia investasi di situ tetap, ya, tidak ditarik, ya, berarti menguntungkan bagi pihak yang punya uang. Yang kedua, karyawan sejahtera, ya. Sejahtera itu ukurannya relatif memang, tapi selama UMR lalu jaminan pelayanan kesehatan dan sebagainya itu tercukupi, yaitu sudah memenuhi syarat, ya. Lalu masyarakat sekitar juga ikut diuntungkan, ya. Itu saya yakin perusahaan tadi akan, ya, sejahtera. Dalam arti kelangsungan hidupnya terjaga. Jadi tidak hanya 1-2 tahun, tapi berkelanjutan terus, ya. Nah, itu kuncinya di situ, ya. Nah, itu bisa terlaksana kalau etika dalam berbisnis tetap dijaga, ya. Jadi tetap dijaga, ya. Nah, silakan Anda diskusikan, Anda pahami, Anda pelajari, Anda kaitkan dengan tahapan proyek, ya, lalu posisi kerja di mana, lalu dampak, ya, akhir dari, ya, mungkin peran etika tadi ada tidak, itu baru bisa dijaga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, saya cukupkan, ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan, ya. Minggu depan, ya, Anda pelajari ini, ya, minggu depan kita coba kita diskusikan kaitannya dengan aspek hukumnya seperti apa, ya. Jadi aspek hukum nanti juga melihat dari tahapan proyek. Jadi pada tahap studi kelayakan apa saja yang diperlukan, pada tahap perencanaan apa saja, pada tahap perencanaan, lalu pada tahap lelang, pada tahap pelaksanaan, dan pada saat serah terima. Ya, itu juga kita coba, ya. Saya kira kita cukupkan masih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.